Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah pada suatu ketika berkunjung ke kediaman Fatimah. Setelah bertemu, Fatimah mengeluh kepada ayahandanya, "Wahai ayahku, sungguh kami telah melewati 3 hari tanpa makan." Seketika Rasulullah menyingkap jubahnya di bagian perut, dan tampak di perut mulia beliau batu yang diikat dengan kain, dan beliau berkata kepada Fatimah, "Nak, jika engkau tidak makan selama 3 hari, sungguh ayahmu ini tidak makan selama 4 hari." Maka Rasulullah pun tidak tega melihat keadaan Hasan dan Husain dalam kelaparan. Beliau kemudian berjalan keluar hingga sampai pinggiran kota Madinah. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang Badui atau orang Arab pedesaan yang hendak menimba air di sebuah sumur. Lalu Rasulullah mendekatinya, sedang si Badui tidak mengetahui bahwa yang datang adalah Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Apakah engkau mencari seseorang yang menyewakan diri?" "Ya, aku membutuhkannya," jawab si Badui. Lalu Badui menyerahkan timba kepada Rasulullah dan menyerahkan 3 biji kurma. Lalu Rasulullah memakannya dan kemudian memulai menimba hingga sampai pada yang ke-8. Namun ketika Rasulullah hendak mengambil air yang ke-9, timba tersebut jatuh ke dalam sumur. Rasulullah pun termangu di atas sumur. Lalu mendekatlah si Badui dengan marah, kemudian menampar wajah mulia Rasulullah dan memberikan 24 biji kurma kepada Rasulullah. Setelah menerima kurma tersebut, lalu Rasulullah mendekati bibir sumur. Kemudian beliau memasukkan tangan mulia beliau, dan dengan kekuasaan Allah, beliau pun dapat meraih timba tersebut dari dalam sumur yang dalam, dan mengangkatnya kemudian memberikannya kepada si Badui. Rasulullah pun berlalu dari Badui dengan 24 kurma sebagai upahnya. Setelah beliau berlalu, maka si Badui termenung atas apa yang ia lihat. Kemudian ia berpikir-pikir dan ia pun berkata dalam hati, "Sungguh ia bukan manusia biasa. Ia adalah nabi seperti yang pernah aku dengar." Lalu ia mengambil pisau dan memotong tangan yang digunakan untuk memukul wajah Rasulullah, dan seketika itu ia pun tersungkur pingsan. Tak lama kemudian lewat di tempat itu kafilah. Kemudian mereka menyiramkan air ke tubuh si Badui hingga sadar dari pingsannya. Lalu satu dari kafilah itu bertanya kepadanya, "Apa yang menimpamu?" Badui menjawab, "Aku telah menampar wajah seorang laki-laki. Namun setelah itu hatiku berkata bahwa ia adalah Muhammad. Maka aku pun takut akan hal buruk yang akan menimpaku kelak. Aku pun memotong tanganku yang aku gunakan untuk menamparnya." Kemudian ia bermaksud menuju Masjid Madinah, seraya membawa potongan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Kemudian berseru, "Wahai para sahabat Muhammad, di mana Muhammad?" Di dalam masjid tampak Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka pun menjawab, "Ada keperluan apa kau mencarinya?" "Aku punya hajat," jawabnya. Datanglah Salman dan menggandengnya menuju rumah Fatimah. Sedang Rasulullah di dalam rumah Fatimah memangku Hasan dan Husain dan menyuapinya dengan kurma upah dari Badui. Maka terdengar oleh beliau suara memanggil nama beliau, dan beliau memerintahkan Fatimah keluar untuk melihat siapa yang memanggil beliau. Fatimah pun segera keluar dan tampak olehnya Badui yang membawa tangan kanannya dengan tangan kirinya, sedang darah tak henti-hentinya menetes. Maka Fatimah pun segera memberitahu apa yang ia lihat. Kemudian keluarlah Rasulullah. Si Badui pun berkata, "Muhammad, maafkanlah aku, sungguh aku tidak mengenalimu."
"Mengapa engkau memotong tanganmu?" tanya Rasulullah. "Tidak mungkin aku hidup dengan tangan yang telah menamparmu," jawabnya. "Masuklah Islam, maka kau selamat," perintah Rasulullah. Badui pun kemudian berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar nabi, maka sembuhkanlah tanganku." Maka Rasulullah mengambil potongan tangannya dan meletakkannya pada tempatnya. Kemudian beliau mengusapnya dengan tangan mulia beliau, lalu melekatkan tangan dengan ludah dari mulut mulia beliau dan membacakannya basmalah. Maka tangan itu pun sembuh seperti sedia kala dan si badui masuk Islam. Demikian, semoga bermanfaat.